Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara kajian kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil ya sedikit tentang muqaddimah daripada kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kita sudah membaca muqaddimahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Pada pertemuan yang lalu ini sudah kita bahas tentang syarah Bismillahirrahmanirrahim, dan yang berikutnya sudah kita sampaikan juga tentang Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ini sudah kita ambil sedikit bahwa Allah Azza wa Jalla itu dipuji dari dua sisi. Pertama, kenapa dia dipuji? Karena Allah Azza wa Jalla memiliki sifat yang sempurna dari semua sisi. Satu, karena Allah Azza wa Jalla memiliki sifat yang maha sempurna dari semua sisi. Satu. Yang kedua adalah kenapa Allah Azza wa Jalla dipuji? Karena Allah memiliki nikmat yang sangat sempurna dan kebaikan yang sangat sempurna. Dan tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan hari ini, detik ini, sekarang ini, kecuali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dikatakan bahwa kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kenapa enggak lain aja? Kan bisa Alhamdulillahilladzi qad hadana li hada, bisa saja kan? Tapi Ibnu Taimiyah memilih kata Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kenapa memilih kata itu? Kan itu ya. Kenapa memilih kata arsala rasulahu bil huda wa dinil haq? Kenapa memilih kata itu? Ya. Nah, ini yang mau disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa karena kata beliau nikmat yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah kepada para makhluknya adalah diutusnya para rasul. Karena dengan rasul inilah, sebab para rasul lah manusia mengetahui atau makhluk mengetahui hidayah, petunjuk. Kita manusia ini kita tahu ini hidayah, kita tahu ini baik dan buruk, inilah yang benar dalam beribadah, inilah ini dari Rasul. Walaupun memang Rasul nggak secara langsung menyampaikan ke kita, Rasul menyampaikan ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiut tabiin, dan para ulama sehingga sampai pada hari ini ke kita, kan gitu. Tapi itu semua adalah jasanya para Rasul, ba'dallahi azza wa jalla. Begitu ya. Jadi kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih kata arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kalau muqaddimah ini kan banyak saja, sering kita dengar alhamdulillahirabbil alamin wassalat, bisa saja alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi qad hadana li hadzal wa ma kunna linahtadiya, bisa saja alhamdulillahilladzi, bisa saja banyak gitu kan. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih kata arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena para rasul ini adalah menjadi menjadi sebab makhluk ini, manusia terutama, mengetahui dan mengenal yang namanya hidayah. Ya. Baik. Wal muradu bir rasul huna al jinsu. Yang dimaksud dengan rasul di sini, kata-kata rasul kan adalah jenis. Fa inna jami'ar rusul ursilu bil huda wa dinil haq. Jadi yang dimaksud dengan rasul di sini adalah jenisnya. Ya, jenis rasul. Jadi kan ada nabi, ada rasul. Yang kita maksud di sini adalah semua rasul. Ya, jenis rasul, semua rasul. Kita tahu rasul itu banyak, 313 atau 315 dalam riwayat ya. Fa inna jami'ar rusuli, maka semua para rasul ursalu, mereka diutus bil huda, dengan huda itu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan amal saleh. Walakinna alladzi akmalallahu bihi risalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang Allah sempurnakan ya kerasulan itu ada dengan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinna alladzi akmalallahu bihi risalata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tetapi risalah kerasulan itu dituntaskan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Fa innahu qad khatamallahu bil anbiya. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW adalah ya dengannya lah Allah SWT menutup semua para nabi. Maka pintu kenabian tak terbuka lagi sampai hari kiamat. Karena Nabi sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Wa tamma bihil bina, dengan Nabi Muhammad lah maka bangunan itu menjadi sempurna. Jadi ibaratnya para rasul dan para nabi ini ibarat bangunan. Ternyata sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW bangunan ini belum sempurna. Ada sikit lagi. Gitu kira-kira ya. Kama wasapan Nabi SAW nafsahu binisbatil rusul. Sebagaimana Nabi SAW mensifati dirinya terkait dengan para rasul. Karojulin bana qasran. Itu kata beliau seperti seorang laki-laki yang membangun qasran, istana. Wa atammahu, dan dia pun sempurnakan istana itu. Illa maudhi'a lubnah, kecuali ada satu tempat batu bata, ada sedikit gitu ya, ada sekeping gitu atau satu buah batu bata yang belum tertutupi gitu. Jadi kita lihat ada apa ya, ada seperti kata beliau karojulin bana qasran, ini sabda Nabi. Seperti perumpamaan beliau dengan nabi-nabi dan para rasul yang lain, perumpamaannya katanya seperti seorang laki-laki ini membangun satu qasran, satu istana. Dan dia sudah sempurnakan istana itu. Kecuali satu tempat batu bata aja kurang batu bata satu. Gitu ya. Maka nasu ya'tuna ila hadal qasr, maka manusia pun mendatangi istana ini. Wa ta'ajjabuna minhu, dan mereka pun kagum dengan istana ini. Illa maudhi'a hadhihi lubnah, kecuali satu tempat batu bata ini. Yaqul fa ana lubnah, maka sayalah batu bata itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan sayalah penutup para nabi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi menunjukkan bahwa kesempurnaan ini ya dengan dihadirkan, dengan diutusnya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Ya. Jadi beliau dengan para rasul yang lain itu seperti katanya tadi bangunan, suatu bangunan istana yang masya Allah istananya sangat indah, sangat megah sekali. Manusia pun kagum dengan istana itu. Tapi ada satu tempat kecil gitu ya, ada satu tempat yang belum tertutupi gitu. Jadi dengannya bangunan ini nggak sempurna gitu. Gitu ya. Jadi maka Nabi katakan sayalah lubnah itu, saya yang penutup itu sehingga bangunan itu menjadi sempurna dan bagus. Ya. Wa qauluhu, dan perkataannya bil huda, kan kita lihat tadi. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda. Apa huda itu? Al huda ba huna lil musahabah. Ba itu artinya di sini kata-kata bi itu harfu jar, ba di sini adalah lil musahabah, yakni membawa. Maksudnya apa? Arsala rasulahu, Allah telah utus para rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk. Gitu ya. Wal huda ilmun nafi, wal ilmun nafi. Huda maksudnya di sini adalah al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa yahtamil an takunal ba li ta'diyah, dan bisa juga ba itu dipahami ta'diyah. Ta'diyah maksudnya apa? Ta'diyah artinya apa ya? Ta'diyah itu untuk menyampaikan gitu. Ta'diyah itu dalam bahasa Arabnya itu adalah melampaui ya, yang melampaui itu artinya ta'addi, yang melampaui batas ya. Artinya apa? Innal mursal bihi huwal huda wa dinil haq. Sesungguhnya yang diutus itu adalah innal mursal, sungguh yang diutus itu al mursal bihi, yang diutus dengannya adalah al huda, yaitu apa? Petunjuk, dan dinil haq, yaitu al amal saleh. Maksudnya apa? Para rasul ya mereka adalah musahabah tadi itu, membawa huda dan petunjuk. Kalau ini enggak, mereka diutus untuk menyampaikan apa namanya ini al huda, yaitu ilmu nafi dan amal saleh. Sebenarnya hampir sama saja walaupun balil musahabah atau bali ta'adiyah, tapi intinya bahwa para rasul itu ya dibekali mereka ini dengan hidayah, dibekali mereka ini dengan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, sehingga itu menjadi contoh, sehingga itu menjadi tauladan bagi kaumnya. Demikian ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa dinil haq, kan tadi itu arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dinil haq itu maksudnya apa? Wal amal saleh, dan itu adalah amal saleh. Dinil haq artinya amal saleh. Li'anna din huwal amal, karena agama adalah artinya amal, ya. Awil jaza atau balasan alal amal, atau maksud din itu bisa maknanya amal, bisa maknanya jaza, balasan alal amal, balasan terhadap amalan.
Famin itlaqihi 'alal amal, maka jika diitlakkan, diumumkan, ya, diitlakkan di atas amal. Kalau misalnya yang din itu, agama itu disebut sebagai amal, qauluhu ta'ala, itu firman Allah. Seperti apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama atau amalan yang sah di sisi Allah adalah amalan Islam. Kan itu maksudnya. Kalau kita katakan din ini maksudnya adalah amalan, maka seperti firman Allah. Apa firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-19? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din atau amalan yang sah di sisi Allah adalah Islam. Artinya amalan yang berada di atas Islam, di atas iman dan Islam. Kalau amalan sesoleh apapun tapi tidak dibungkus di atas Islam, tidak di atas Islam, maka amalan itu tidak sah dan tidak diterima. Iya, orang kafir sesoleh apapun amalannya, sebesar apapun impaknya, itu tidak akan ada balasan di akhirat. Dia mungkin akan dibalas oleh Allah di dunia saja. Gak ada balasan apapun di akhirat. Kenapa? Karena dia beramal tidak masuk ring gitu, kira-kira gitu ya. Jadi tidak masuk ring dia. Dia hanya beramal, amal tapi tidak di atas Islam. Karena dia kafir. Demikian ya. Kemudian wa min itlaqihi 'alal jaza, dan kalau disebutkan ya, kalaulah disebutkan din itu maksudnya adalah balasan, itu firman Allah. Apa firman Allah? Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa itu yaumuddin? Yaitu hari pembalasan. Gitu ya. Makanya kita membaca dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin artinya apa? Yang memiliki hari pembalasan, yaitu pun hari yaumuddin, hari pembalasan. Kan sering kita baca ya. Al-Fatihah setiap hari minimal 17 kali, ya. Iyyaka na'budu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, yang memiliki ya yaumiddin. Apa yaumiddin? Artinya adalah hari pembalasan. Wal haqqul jiddul batil. Al-haq itu lawannya kebatilan. Wa huwa al-haq, yaitu al-haq al-mutadammin li jalbil masalih wa dar'il mafasid. Kebenaran itu maksudnya apa? Al-haq kebenaran itu lawannya kebatilan. Maksudnya kebenaran itu yang terkandung untuk mendapatkan kemaslahatan wa dar'il mafasid, dan menolak keburukan, kerusakan. Bil ahkam, di dalam hukum-hukum, wal akhbar, di dalam berita-berita. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kebenaran itu ikhwati billah, dia mengandung ya, mengandung untuk mendapatkan al-masalih, kebaikan, dan untuk menolak ya, untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan dan kerusakan, baik di dalam hukum maupun di dalam akhbar, berita-berita. Baik, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qauluhu, dan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, supaya Allah nampakkan para rasul itu terhadap agama semuanya. Nah, kan ada ini mukadimahnya begitu ya, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Maksudnya apa? Al-lamu li ta'lil. Lam itu untuk ta'lil, untuk menjadi sebab. Ya, untuk menjadi illah, menjadi sebab. Liyuzhirahu. Ya, al-lam li ta'lil maksudnya adalah menjadi sebab. Ini sebenarnya lam li ta'lil ini fungsinya juga adalah untuk menasabkan fi'il mudhari. Ini dari sisi i'rabnya, grammarnya. Tapi li ta'lil, menjadi sebab. Liyuzhirahu, agar ya, agar apa namanya ini? Agar dia menjadi liyuzhirahu, agar Allah Azza wa Jalla ya menampakkan ya, menampakkan para rasul itu atau petunjuk itu ala dini kullih, atas semua agama. Nanti selengkapnya kita akan sampaikan. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, liyuzhirahu 'ala dini kullih, lam li ta'lil ya. Maknanya apa? Liyuzhirahu ay yu'lihi ya. Ya, yu'lihi artinya meninggikan. Li'anna zuhur bima'na ulu, karena zuhur artinya menampakkan, maknanya tinggi. Kalau tinggi kan nampak gitu kan. Kalau kita lihatlah
Kenapa khotib itu diberi mimbar? Kenapa nggak biasa-biasa? Karena supaya nampak gitu. Kenapa umpamanya kalau ada orang ada panggung gitu. Kenapa dibuat panggung? Supaya nampak siapa yang bicara, siapa yang di depan gitu kan. Itu dia. Minhu zahrul dabbah a'laha. Di antaranya adalah zahrul dabbah. Zahrul dabbah itu punggungnya hewan. Maksudnya apa? A'laha, di atasnya. Kalau kita punya hewan, kerbau, lembu ya, sapi atau kambing, yang dimaksud punggungnya mana punggungnya? Yang atasnya itu. Itu dia punggungnya ya. Wa minhu zahrul ardi sathuha. Dan di antaranya adalah zahrul ardi, punggungnya bumi. Maksudnya apa? Sathuha, yaitu apa? Lotengnya, paling atasnya. Gitu ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabah." Kalau seandainya Allah menghukum manusia dengan apa yang mereka perbuat, niscaya Allah tidak meninggalkan di atas punggungnya bumi dari hewan melata pun, dari yang melata pun. Kalau saja Allah SWT menghukum setiap dosa yang diperbuat oleh para hambanya. Tapi kan Allah SWT maha kasih sayang ya dengan para hambanya. Tidaklah kita berdosa langsung dihukum, kecuali orang-orang yang mungkin dimurkai sekali oleh Allah SWT. Ya. Tapi kita biasanya berhari-hari kita dosa. Nggak ada juga perubahan dalam diri kita kan gitu. Tapi bagi orang beriman sungguhnya dia nggak nyaman, risih dengan dosa. Dia segera bertobat dan beristighfar kepada Allah. Tapi sebagai manusia enggak. Setiap hari berdosa dan setiap hari pula dia merasa enggak ada yang masalah. Padahal dosa itu ya, dampaknya kemana-mana. Enggak khusyuk kita sholat itu dosa. Kemudian anak kita mungkin sakit juga itu merupakan dampak buruk dari dosa kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Baik. Jadi maksudnya liyuzhirahu, agar Allah menampakkan ala dini kulli, di atas semua agamanya. Wal ha fi yuzhirahu, ha di dalam kata-kata yuzhirahu itu, hal huwa aidun ala rasul aw ala din. Apakah itu tempat kembali domir itu ya kepada rasul atau kepada agama? Kan ada yuzhirahu tadi ya, kata-kata ha itu, domir itu, apakah kembalinya kepada agama, din, atau kepada rasul? Nah, in kana aidan ala dinil haq, kalaulah seandainya kata-kata domir itu kembali kepada dinil haq ya, liyuzhirahu, kan itu tadi katakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu, agar Allah nampakkan. Apa yang Allah nampakkan? Apakah Allah nampakkan dinil haq atau rasul? Gitu ya. Maka dikatakan kalaulah seandainya kembalinya domir itu kepada dinil haq, karena ini lebih dekat dari sisi kalimatnya, faqulu man qatala lidinil haqqi sayakunu huwal ali. Maka kalau maknanya domir itu kembali kepada dinil haq, karena itu lebih dekat dari sisi susunan katanya, maka setiap orang yang berperang lidinil haq, untuk membela agama yang benar, sayakunu huwal ali, maka dia adalah orang yang tinggi. Gitu ya. Li'anna Allah yaqul, karena Allah mengatakan yuzhiru hadad din ala dini kulli, agar Allah menampakkan, Allah tinggikan agama ini di atas semua agama yang ada. Wa ala ma la dina lahu, dan Allah tampakkan juga kepada mereka-mereka yang tidak punya agama. Wa yuzhiru alaihim min babi aula, maka Allah menampakkan kepada mereka itu lebih nyata lagi. Artinya kepada yang punya agama saja Allah tampakkan Islam itu, maka Islam lebih tinggi daripada agama yang ada ini. Apalagi kepada mereka-mereka yang tidak punya agama, animisme umpamanya, paham animisme, mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, atau paham komunisme dan lain sebagainya gitu ya. Intinya bahwa mereka yang tidak punya agama, tentu Islam akan lebih nampak, lebih tinggi lagi. Sedangkan punya agama saja Islam itu akan tinggi, apalagi yang nggak punya agama, kan gitu. Li'anna ma la yadinu akhbathu mimman yadinu bi batil, karena orang yang enggak punya agama itu lebih buruk daripada yang punya agama dengan kebatilan. Artinya ada orang beragama yang bukan Islam, kan ini agama yang batil, tidak diterima di sisi Allah, kan begitu. Ya. Itu sementara ada orang enggak punya agama. Nah, orang yang enggak punya agama ini katanya lebih buruk ya daripada yang punya agama. Ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa idzan, maka kullu adyan allati yaz'umu ahluha annahum ala haqqin sayakunu dinul Islam 'alaiha zahiran. Maka semua agama yang yaz'um, yang
disangka oleh pemeluknya bahwasanya mereka di atas kebenaran, maka Islam, maka adalah sayakunu dinul Islam, maka agama Islam adalah akan berada di atas mereka. Semua pemeluk agama hari ini tentu menduga bahwa mereka adalah di atas kebenaran, tapi ternyata Islam adalah di atas mereka semuanya. Wa man siwahum min babi aula, dan orang-orang selain mereka lebih lagi. Artinya orang-orang yang punya agama, bagaimana kita katakan tadi, orang yang punya agama pun ya, maka Islam di atas mereka. Apalagi yang nggak punya. Gitu ya. Baik, itu kalau kita katakan domirhu itu kembali kepada dinil haq. Wa in kana aidan ala Rasul alaihi salatu wassalam, kalau seandainya dia domir itu kembali kepada Rasul, kan alladzi arsala rasulahu bil huda, kan itu yang telah Allah utus rasulnya, kan itu. Kalau seandainya itu yang domirnya kembali kepada Rasul, fa innama yuzhirullahu rasulahu li anna ma'ahu dinul haq. Kenapa? Kalau seandainya domir itu kembali kepada Rasul, nggak masalah juga. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah SWT hanya saja Allah menampakkan Rasulnya, meninggikan Rasulnya. Kenapa Allah tinggikan? Li'anna ma'ahu dinal haq, karena Rasul itu memiliki ya dinal haq, yaitu amal saleh atau agama yang benar. Karena Rasul membawa agama yang benar, maka Allah SWT tampakkan Rasulnya, tinggikan Rasulnya di Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala kulli takdiraini, dan di atas kedua takdir ini artinya berdasarkan apakah domirnya kembali kepada dinil haq atau kembali kepada Rasul. Fa inna man tamassaka bihada dinil haq fahuwa zahir al-ali, maka setiap orang yang berpegang teguh dengan agama yang benar ini, maka dia akan menjadi orang yang tinggi, orang yang menang. Gitu ya. Wa man yabtagha al-izzata fi ghairihi, barang siapa yang mencari kemegahan, kemuliaan di luar Islam, faqad ibtagha al-dhulla, maka sesungguhnya dia telah mencari kehinaan. Li'annahu la zuhura wa la izzata wa la karamata illa bidinil haq, karena tidak ada ketinggian, tidak ada kemegahan, tidak ada kemuliaan kecuali dengan agama yang benar. Ya. Walihada ana ad'ukum ma'syaral ikhwah, oleh karena itu saya mengajak kalian wahai ikhwah sekalian, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ila tamassuk, untuk berpegang teguh bidinillah, dengan agama Allah, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Bil ibadah, dalam masalah ibadah, wasuluk dan akhlak, wasuluk perangai, wal akhlak dan akhlak, wa fid da'wati ilaih, dan dalam berdakwah kepada Allah. Hatta taqumal millatu wa tastaqimul ummah, sehingga tegaklah agama ini dan tegaklah umat. Gitu. Ikhwati billah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Qauluhu, dan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kafa billahi syahida. Ini kan itu. Tadi gitu ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq, ya, bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Sampai al-yuzhirahu ala dini kullih sudah kita jelaskan ya. Sekarang wa kafa billahi syahida. Apa maksud wa kafa billahi syahida? Yaqulu ahlul lughah, berkata mereka-mereka yang pakar dalam bahasa, innal ba'huna zaidah. Ya, ba' di sini zaidah. Maksudnya zaidah itu tambahan. Jadi sebenarnya adalah wa kafallahu syahida gitu sebenarnya. Enggak perlu bi pakai bi. Wa kafallahu syahida ya. Li tahsinil lafzi wal mubalaghah fil kifayah. Untuk katanya memperbagus lafaz dan mubalaghahnya di dalam kata-kata kifayah. Jadi sebenarnya katanya ini asalnya itu tidak pakai ba. Jadi wa kafallahu syahida gitu ya. Tapi karena untuk memperbagus bahasa lafaznya dan dari sisi mubalaghahnya juga, maka ditambahlah wa kafa billahi syahida. Asalnya wa kafallahu sebenarnya, ya. Syahida tamyizun muhawalun anil fa'il. Syahida itu tamyiz, i'rabnya sebagai tamyiz, ini grammar bahasa lagi, yang dipalingkan dari fa'il. Dari asal katanya dia ini fa'il. Li'anna aslaha wa kafat syahadatullah. Dan cukuplah syahadatullah. Apa syahadah? Syahadah artinya adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi kata-kata fa'il. Kenapa? Kita lihat asalnya ya. Kita lihat disampaikan di sini karena kata-kata syahid itu dia adalah isim fa'il, syahidun. Ya. Ya, itu dia. Jadi dikatakan syahidah itu tamyiz yang dipalingkan dari kata-kata fa'il. Fa'il syahid gitu ya. Syahid, syahidun.
Gitu. Jadi kata-kata syahid itu isim fa'il sebenarnya, tapi dijadikan dia tamyiz di i'rabnya di sini. Karena asalnya itu adalah wakafat syahadatullah, cukuplah persaksian Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-muallif ja'a bil ayah. Al-muallif yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan ayat, ja'a bil ayah, membawakan ayat. Walau qala qail, kalau seandainya ada yang mengatakan, ma munasabatu kafallahu syahida liqaulihi liyuzhira 'ala dini kulli. Apa korelasi hubungan antara kafallahu kafa billahi syahida dengan kata-kata liyuzhirahu 'ala dini kulli? Kan itu. Kalau kita kembali kepada muqaddimah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, katanya alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Apa korelasi antara ya liyuzhirahu 'ala dini kulli dengan kafa billahi syahida? Kalau ada yang bertanya demikian. Kan ini ayat, ya, ayat ini. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Begitu. Qila dikatakan al-munasabatu zahiratun. Korelasinya itu sangat jelas. Kenapa? Li'anna hadan nabiyya alaihi salatu wassalamu ja'a yad'un nasa wa yaqul man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Karena nabi ini, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mendakwahi manusia dan beliau mengatakan man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku dia akan masuk surga. Wa man asani dakhalan nar, siapa yang bermaksiat kepada aku dia akan masuk neraka. Ya, ini hadis riwayatkan Imam Bukhari, ya. Begitu juga dengan hadis yang lain ya dari sahabat Abu Hurairah, ya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat apa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man ata'an dakhala jannah wa man asani dakhala nar. Wa yaqulu bi lisanil hal, dan beliau mengatakan dengan lisanul hal, dengan perbuatannya. Man kata beliau, man ata'ani salamtuhu wa man asani harabtuhu. Siapa yang mentaat kepadaku, aku akan jaga dia, aku akan selamatkan dia. Wa man asani harabtuhu, siapa yang bermaksiat kepadaku akan perangi dia. Wa yuharibun nasa bihadad din, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerangi manusia dengan perkara agama ini. Wa yastabihu dima'ahum, ya. Dan apa namanya ini? Rasulullah SAW membolehkan darah-darah mereka. Wa amwalahum, menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Wa nisa'ahum, dan wanita-wanita mereka. Wa dzurriyyatahum, dan keturunan mereka. Wa huwa fi dzalika mansurun mu'azzarun ghalibun ghairu maghlub. Dan Nabi SAW dalam perkara itu mansurun, ditolong, mu'azzarun, dikuatkan, ghalibun, menang, ghairu maghlub, dia bukan kalah. Jadi maksudnya di sini bahwa apa korelasinya kafa billahi syahida dengan liyuzhiru 'ala dini kulli, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang untuk menyuruh manusia dan beliau mengatakan siapa yang taat kepada aku dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepada aku dia akan masuk neraka. Dan juga beliau mengatakan bilisanil hal, dengan apa namanya ini, dengan lisanil hal, dengan dengan perbuatan beliau. Siapa yang taat kepada aku akan selamatkan, siapa yang bermaksiat kepada aku akan perangi. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Selengkapnya nanti kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi korelasi antara kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi syahida, yang menjadi saksi dengan perkataannya liyuzhira 'ala dini kulli, supaya Allah nampakkan ya agama itu di atas semua agama yang ada. Ini korelasinya jelas sekali bahwa Rasul datang ya membawa petunjuk, yang membawa hidayah. Dan beliau mengatakan siapa yang taat kepada aku masuk surga, siapa yang bermaksiat kepada aku akan masuk neraka. Dan beliau mengatakan siapa yang taat kepada aku akan lindungi, aku akan jaga, selamatkan. Sementara siapa yang bermaksiat kepada aku akan perangi. Dan Rasulullah SAW melakukan ini tentu karena diperintahkan oleh Allah. Ya, karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak. Nabi ini adalah manusia yang sangat sayang kepada manusia yang lain. Beliau sangat sayang sama umatnya.
Maka dikatakan dalam riwayat, dalam peperangan pun Nabi nggak pernah membunuh orang. Nggak pernah. Yang nggak pernah beliau membunuh orang. Kecuali hanya satu orang waktu itu dia mengajak-ngajak, ngancam-ngancam Nabi ya untuk perang. Lalu Nabi SAW panah beliau tombak dan sedikit kena, sedikit aja padahal, dan ternyata dia kesakitan dan akhirnya dia meninggal dunia. Begitu ya. Jadi intinya bahwa Nabi SAW ingin manusia ini semua mendapat hidayah. Ingin ya manusia ini mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah diajak, sudah diseru, sudah disakdawahi nggak mau juga, maka terkadang perang menjadi salah satu solusinya. Begitu. Meskipun perang dalam Islam memiliki aturan yang sangat ketat, nggak bisa sembarangan orang. Ya, ini jihad adalah kalimat yang sangat bergengsi, kalimat yang sangat sakral, nggak bisa dimain-mainkan. Ya, nggak seperti pemahaman sebagian orang jihad. Itu namanya nggak jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i itu adalah memiliki aturan dan dawabit yang ketat sekali ya. Tidak semua orang bisa menyuruhkan untuk melakukan jihad. Ya, tidak sembarangan orang. Meskipun kita harus akui jihad itu adalah bagian dari Islam, ajaran Islam yang sangat luar biasa. Ya, baik, kita katakan bahwa fahadza tamkin lahu fil ardi, maka inilah yang membuat beliau tamkin, membuat beliau menjadi kokoh dan tetap di bumi ini. Kita tahu bahwa dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu kokoh dan tetap di bumi ini karena dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tamkinullah li rasulih, ya ini ketetapan dan ketetapan Allah ya, peneguhan Allah Azza wa Jalla ya kepada para rasulnya, kepada rasulnya di bumi ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadatun minallahi, ya itu sebagai persaksian dari Allah. Fa'alaihi bi annahu shadiq, ya syahadatun minallah fi'liyatun, ini sebagai sebuah syahadah, sebagai sebuah persaksian dari Allah secara benar, bi annahu shadiq, bahwasanya Rasul itu adalah benar. Wa anna dinahu haqqun, dan bahwa agama Rasul itu benar. Ya, lianna kulla man iftara 'ala Allahi kadziban fama'aluhul khudlan. Karena setiap orang yang membuat kebohongan dan kedustaan terhadap Allah, maka tempat kembalinya adalah al-khudlan, yaitu kehinaan dan kerendahan. Wa zawalu, dan kehilangan, kebinasaan, wal adam, dan ketidakadaan. Wanzur ila alladziina idda'u an-nubuwah, lihatlah kepada mereka yang mengaku ya, yang mengaku dirinya sebagai nabi. Madza kana ma'aluhum, bagaimana akhir kehidupan mereka? Ya. An-nusu wa uhlaku, bahwa mereka itu dilupakan, wa uhlaku, dan dihancurkan. Ya. Kama Musailamah al-Kadzab, seperti al-Musailamah al-Kadzab yang mengaku dia sebagai nabi. Ya, digelari al-Kadzab, yang banyak dustanya, kan begitu. Kita menyebut al-Musailamah nggak cukup kecuali dipakai al-Kadzab. Apa Musailamah al-Kadzab? Artinya Musailamah al-Kadzab yang banyak dustanya. Kemudian al-Aswad al-Anasi, ini juga yang mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, wa ghairihima, dan yang selain keduanya banyak lagi. Mimman idda'u nubuwah, dari mereka-mereka yang mengaku sebagai seorang nabi. Kulluhum talashu, semua mereka sudah binasa, sudah hancur. Wa bana butulanu qaulihim, dan nyatalah ya kebatilan perkataan mereka. Wa haramu as-shawab was-sadad, dan Allah wa hurimu, dan diharamkan dari mereka as-shawab, kebenaran, was-sadad, dan kejernihan. Enggak ada. Ya, yang ada dibongkar kebatilan-kebatilan mereka. Lakinna hadan nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal aks, tapi nabi yang muliain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaliknya. Dakwatuhu ilal an walhamdulillah baqiyah, dakwah beliau ya sampai sekarang, segala puji hanya milik Allah, itu masih baqiyah, itu masih ada, kekal. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman akan dikenal dakwahnya. Nas'alullah an yuthbitana wa iyyakum 'alaiha. Kita memohon kepada Allah agar Allah teguhkan kita dan kalian semuanya di atas dakwah dan agama Rasul tersebut. Dakwatuhu ilal an baqiyah, dakwah ya Rasul sampai sekarang pun masih kekal. Wa ila an taquma sa'ah, sampai ke hari kiamat pun ditegakkan. Thabitatun rasikhatun, itu tetap dan kokoh. Yustabahu bidakwatihi ila yaum, dibolehkan dengan dakwahnya ya, dengan melalui dakwahnya ila yaum, sampai hari ini dima, darah. Manna awaha minal kufar wa amwalahum. Ya, manna awaha minal kufar wa amwalahum.
dibolehkan dengan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini apa dibolehkan? Ya, dima, ya, darah, menumpahkan darah. Man na'awaha, siapa yang melawannya, siapa yang membantahnya, minal kufar, dari orang kafir, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Wa tusabba nisa'uhum wa dzurriyyatuhum, dan bisa saja ditawan wanita-wanita mereka dan anak keturunan mereka. Artinya di sini menunjukkan bahwa waktu itu kita tahu bahwa perang, ya, dengan orang-orang murtad, ya, yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kita tahu bahwa, ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa yang memerintahkan Rasul? Allah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan membayarkan zakat. Fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka melakukan hal itu, maka terpeliharalah dariku dima'ahum, darah-darah mereka, um'alun, harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum Allah, dan hisab mereka itu, perhitungan mereka itu ada kepada Allah. Terdapat dalam riwayat Bukhari. Intinya bahwa dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, itu, ya, memungkinkan, ya, kita tahu bahwa ini telah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang murtadin, ya, yang mereka ini murtad kembali setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa hadhihi syahadah fa alaihi ma akhadallah, ya. Dan persaksian ini, maka kepadanya apa yang Allah telah tetapkan. Wala fadhahu wala kadzibuhu, ya. Dan tidak ada yang menghinakannya dan tidak ada yang mendustakannya. Walihada ja'at ba'da qawlihi liyuzhirahu 'ala dini kulli. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan liyuzhirahu. Ini ayat juga, supaya Allah menampakkannya di atas semua agamanya. Jadi intinya bahwa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau dakwah yang kekal, ya. Ajaran beliau ajaran yang kekal. Islam akan ada sampai hari kiamat. Bagaimanapun kuatnya musuh-musuh Islam selalu ingin menghancurkan dan mempunahkan Islam dari dunia ini, tapi itu tidak akan pernah terjadi sampai hari kiamat kelak, ya. Intinya bahwa dakwah Rasul, dakwah yang mulia, dakwah yang akan kekal sampai hari kiamat, dan dakwah ini dakwah yang sangat bergengsi, ya, untuk kita bangga menjadi bagian daripada dakwah ini, untuk menjadi bagian daripada untuk menyebarkan Islam dan kaum muslimin. Tapi bukan berarti kita ini, Ustaz, kalau begitu bolehlah kita bunuh orang kafir. Tidak demikian, ya, tidak demikian. Jadi artinya kalau hari ini, ya, negeri Islam ini kan negeri yang lemah, ya, tidak memiliki kekuatan sebagaimana dulu di zaman Nabi SAW. Maka kita butuh dakwah, ya, butuh mendakwahi manusia, bagaimana kita melakukan tasbiyah dan tarbiyah, ya, memberikan pembersihan dari semua akidah-akidah yang kotor, akidah-akidah yang sesat, pemahaman yang sesat dan sebagainya. Maka kemudian kita tarbiyah, kita didik. Jadi ada istilahnya tasbiyah wa tarbiyah, ya. Kita bersihkan, ya, lalu kita didik kembali. Jadi kita istilahnya format ulang, gitu kira-kira. Kita bersihkan semua i'tiqadat, ya, kemudian juga termasuk ajaran-ajaran yang tidak mendasar, yang tidak ada dasar dan dalilnya, ya, kita kembalikan mereka semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, ya. Qauluhu, dan perkataannya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Dan perkataan Syekhul Islam, dan aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhida, sebagai sebuah pengakuan dan sebagai sebuah pengesaan, ya. Syarahnya kita lihat. Asyhadu bimakna uqirru biqalbi natiqan bilisani. Aku mengakui dengan hatiku, natiqan bilisani, mengucapkan dengan lisanku. Lianna syahadatan nutqun wa ikhbarun amma fil qalbi. Karena syahadah itu, persaksian itu adalah nutqun, ucapan, wa ikhbarun, dan pemberitaan. Amma fil qalbi, dari apa yang ada di dalam hati. Fa anta indal qadi, engkau ketika berhadapan dengan seorang hakim, tashhadu, engkau bersaksi bihaqqi fulanin ala fulan. Engkau bersaksi dengan adanya hak si fulan terhadap si fulan. Tashhadu bilisan, engkau bersaksi dengan lisan. Al-mu'abbir amma fil qalbi, yang engkau ungkapkan apa yang ada di dalam hatimu. Itu dia bersaksi, kan.
Jadi makna bersaksi itu artinya aku mengakui dengan hatiku, aku ucapkan dengan lisanku. Karena kan itu sejajar semua kan, searah semua kan, satu suara semua antara hati dan lisan gitu kan. Jadi apa yang ada di lisan, apa yang ada di hati itu yang diungkapkan oleh lisan. Nah, jadi dia terintegral, satu kesatuan gitu. Jadi bukan lain di hati dan di bibir, tidak. Lain di bibir dan di hati, tidak. Ya, ketika kita bersaksi di depan hakim, biasanya orang kalau di negeri kita ini ya, orang yang bersaksi di hadapan hakim itu kan di bawah sumpah kan. Dia disumpah dulu bahwa perkataan dia adalah benar semua, bukan dia mengada-ngada begitu kan. Jadi benar adanya bahwa dia apa? Bahwa dia bersaksi ya sesuai dengan apa yang dilihatnya. Wa ikhtirul syahadah dunal iqrar, dan dipilihlah syahadah bukan pengakuan. Li'anna syahadata asluha minasyuhudi syai'. Karena syahadah maksudnya adalah apa asalnya minasyuhudi syai', melihat sesuatu. Ai huduruhu wa ru'yatuhu, itu hadir dan melihatnya. Jadi kalau pengakuan itu katanya kalau dibandingkan syahadah dengan iqrar, pengakuan persaksian dengan pengakuan itu lebih tinggi persaksian. Kenapa? Karena persaksian itu maksudnya ada orang hadir dan melihatnya. Maka ana hadal mukhbir amma fi qalbihi an-natiq bilisani ka'annahu syahidul amra bi ainihi. Seolah-olah orang yang memberitakan ini, orang yang memberitakan apa yang ada dalam hatinya, ya, yang diucapkan dengan lisannya, seolah-olah dia menyaksikan perkara itu dengan mata, dengan kedua matanya. Begitu. Sehingga kata-kata syahadah itu lebih tinggi daripada kata-kata iqrar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala pekan datang kita akan kembali lagi bertemu insyaallah taala dengan melanjutkan pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk pertemuan hal tersebut. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.